big picture-nya adalah benar-benar merubah mindset kami mengenai apa itu hidup, apa itu prioritas, apa sih yang penting dalam hidup ini. Itu benar-benar kami berubah. Harus mau nggak mau terbuka, jadi bisa mendapatkan support system dari lingkungan lebih besar. Ya, kita kalau ada terjadi sesuatu, kita harus pasang oksigen mask itu pada diri kita sendiri dulu, sebelum pada anak kita atau keluarga kita. Karena memang sejatinya seperti itulah, kalau kita sendiri belum dalam kondisi yang aware, alert, sehat untuk bisa bekerja, berkarya, kita nggak mungkin bisa menolong orang lain, apalagi menjadi support buat anak kita. My son is for you. Yay! Khusus buat Raisa dari Audrey. Thank you so much juga untuk bapaknya Pak Budi dan Ibu Sisi. Hi, my name is Raisa, the artist behind this artwork. Pottery has been a part of my therapeutic journey from autism for years. This is an original work I made by hand with all my heart, joy, and excitement. Saya Siska, ibu dari Audrey Angesti, seorang pelukis neurodivergent. Pengalaman yang paling shocking waktu itu, membuat kami nggak bisa tidur berbulan-bulan adalah saat dia memang setelah diagnosa autistik, kami tanyakan apa prognosisnya, dan seorang ahli ya dari luar negeri ya bilang bahwa incapable of learning anything. Jadi sungguh sangat membuat kami shock berat ya. Tapi puji Tuhan, karena kami punya kepercayaan bahwa Tuhan itu nggak mungkin salah mencipta. Dan saya lihat itu dolphin di Ancol aja bisa diajar berhitung. Jadi saya bilang, anak saya ini human, harusnya bisa lebih dari itu. Jadi kami bukan melupakan, tapi kami fight, kami cari, terus cari, kami ketemu banyak orang, banyak ahli, banyak metode, sampai akhirnya kami bersyukur kami tidak give up pada saat itu dengan prognosa tersebut yang bilang ya sudah, masa depannya prepare for a life in institution waktu itu ya. Mungkin karena pada saat itu paradigma orang mengenai autism adalah hanya film Rain Man itulah waktu itu. Jadi kami sungguh bersyukur kami bisa melalui itu batu terberat yang di awal. Yang paling pertama kami bersyukur kami dengan kondisi Audrey ini membawa kami pada akhirnya lebih dekat untuk mengagumi kemuliaan dan keluar biasaan ciptaan Tuhan. Kami belajar betapa demikian kompleks ya, meticulous, sophisticated human being itu, terdiri dari body, mind, and soul. Dengan segala macam tanda kutip challenges, kita menyebutnya challenges ya, daripada orang menyebutnya itu ada 16 macam kelemahan yang orang bilang. Satu persatu kita jadi harus belajar mengenai human body, mind, and soul, segala aspek untuk bisa mensupport dia, dan gak ada kata lain selain kagum. Yang kita tahu itu sungguh-sungguh sangat sedikit sekali mengenai human being itu. Yang kedua, dengan adanya kondisi Audrey ini membawa kami berkenalan dengan begitu banyak orang, membuang banyak sekali stereotyping, prejudice. Kami ketemu banyak lingkungan, banyak network, ketemu orang-orang yang nggak terpikirkan, sampai masuk istana negara, sampai pergi ke luar negeri, ketemu support system yang luar biasa, dan termasuk juga ketemu yang negatif juga yang menjadi pengalaman memperkaya pengalaman kami. Dan yang ketiga, big picture-nya adalah benar-benar merubah mindset kami mengenai apa itu hidup, apa itu prioritas, apa sih yang penting dalam hidup ini. Itu benar-benar kami berubah. Termasuk akhirnya kepribadian kami jadi orang yang berubah, lebih sabar, lebih
passion, termasuk mengenal dunia baru, seperti misalnya dunia seni ini saya tadinya sama sekali buta, sekarang jadi belajar terus mengenai hal-hal baru ini. Kalau saya mengevaluasi proses yang saya sudah lakukan, memang ada beberapa hal yang saya sesalin, jadi saya akan bilang tetap orang tua itu harus sharing waktu dan perhatiannya dengan seimbang dengan sibling yang lain. Jadi caranya bagaimana, karena memang yang satu ini sangat menyita perhatian dan waktu dan tenaga, harus mau nggak mau terbuka, jadi bisa mendapatkan support sistem dari lingkungan lebih besar. Dulu terus terang saya banyakkan semua dihandle sendiri, akibatnya aja kurang adil ya dengan siblingsnya. Dan karena dulu banyak ketakutan untuk melibatkan orang luar, karena taunya seolah hanya saya yang ngerti, saya yang tahu, karena kurang sabar dengan proses mengedukasi support system kita ya. Memang bukan hal yang mudah, tapi yang satu, move on lah lebih cepat, menerima diagnosa lebih cepat, menerima kenyataan lebih cepat, dan langsung fokus pada apa yang akan dilakukan, what to do, siapa yang bisa bantu, siapa yang bisa kita mintai pertolongan, supaya waktu kita seimbang untuk suami, untuk anak, untuk sibling yang lain ya, untuk kegiatan lain juga harus berjalan. Memang tentunya pasti terserap semua, fokus, tenaga, pikiran, resources semua terserap, tapi harus kalau bisa ditata ulang. Kalau saya bisa nata ulang, saya ada banyak hal yang saya mau lebih seimbangkan pada saat itu, karena sebenarnya kalau environment itu supportnya makin baik, perkembangan anak kita juga makin baik sebenarnya. Sebenarnya rumusnya seperti yang kalau kita emergency di pesawat terbang kan diberitahu ya, kita kalau ada terjadi sesuatu kita harus pasang oksigen mask itu pada diri kita sendiri dulu sebelum pada anak kita atau keluarga kita. Karena memang sejatinya seperti itulah, kalau kita sendiri belum dalam kondisi yang aware, alert, sehat untuk bisa bekerja, berkarya, kita nggak mungkin bisa menolong orang lain, apalagi menjadi support buat anak kita. Jadi itu sangat-sangat penting sekali. Di pengalaman saya sendiri, saya juga setelah beberapa waktu tuh saya mengalami banyak sekali beberapa cycle depression. Ya puji Tuhan, karena kita belajar terus, kita makin lama makin kenal diri sendiri, dan saya mulai mengenali tanda-tandanya kalau saya mulai depres. Karena itu ada cycle-nya. Begitu udah sampai itu saya udah langsung, oh stop, do something. Saya cari apa hal yang membuat saya bisa mengurangi tekanan, release pressure, relaksasi. Kita cari hal-hal yang bisa mensupport kita, dan itu namanya hidup pasti akan terus terjadi ya. How to handle it better next time it comes, itu aja sih. Gitu. Penting banget. Paling pertama itu yang saya rasakan paling beneficial adalah sharing. Dengan men-sharingkan cerita kita, problem kita, perasaan kita, itu udah kayaknya 50% sudah di-download, sudah di-dump. Lah 50% kita bisa fokus, bisa berpikir lebih tenang, bisa menyadari, bisa lebih aware apa masalah kita. Dan biasanya setelah kita dalam kondisi lebih relax, itu kita lihat ke belakang, actually it's not that bad. The situation is not that bad, not that emergency. Jadi sharing is caring. Benar-benar kita cari teman yang kita bisa curhat, yang tidak judgmental ya. Kalau bisa yang independen, karena dia tidak punya kepentingan prosi ini atau prosi itu, atau punya kepentingan menjual sesuatu atau menawarkan sesuatu ya. Itu sangat precious sekali. Jadi kalau kita punya orang-orang yang kita bisa share, kadang-kadang bisa dump kita punya emosi juga tanpa mereka menghakimi kita, itu sangat precious sekali dan sangat berguna sekali. Itu kita seperti dikompres pressure tuh dengan cepat sekali, kayak balon tuh langsung cepat kempes gitu ya. Itu paling penting. Kedua, bukan hanya activity ya, tapi kadang-kadang mungkin bentuknya makanan atau kegiatan yang kecil-kecil yang di rumah yang kita bisa lakukan, yang bisa membantu kita untuk rilis kita punya stres itu. Dan kalau sudah urgent pada titik tertentu, akuilah seeking professional help itu benar-benar urgent. Jangan takut label, takut apa ya. Justru ini kan tadi manusia tuh mind, body, and soul ya. Kita sering lupa mind and soul kita ini. Saya ketemui konselor spiritual, juga konselor psikiatri ya, psikolog, untuk tadi membahas kalau kita pada satu titik di mana kita benar-benar kita nggak bisa rilis
stres kita sendiri gitu. Titik dimana kita benar-benar kita nggak bisa rilis stres kita sendiri gitu. Bersyukur sekali karena waktu itu kami ketemu dengan suatu pendekatan namanya DIR floor time. Jadi intinya berangkat dari anaknya, mencari apa itu lead to arahan anak. Jadi membaca arahan anak itu kita follow up, kita ikutin, kita bawa ke dunia kita. Jadi kita follow their leads. Bukan berarti mau ikutin kemauan anak ya, tapi kita membaca hintnya dari mereka tuh arahannya apa. Dari situ kita mensupport, memberikan apa yang bisa kita bawa ke mainstream istilahnya gitu ya. Jadi contohnya waktu itu kan sambil terapi okupasi itu salah satu bagiannya dia belajar menulis ya, belajar memegang pensil, belajar menulis. Nah setelah cukup lama itu kita berjuang supaya dia bisa grab itu dengan benar tuh ada hampir 2 tahun. Akhirnya dia mulai bisa mengarahkan gerakan jarinya ke titik-titik yang ditargetkan. Setelah dia mulai menguasai itu, dia mulai mencoret-coret di dinding. Nah, karena kita bukan tadi menanamkan apa yang kita mau aja ke dia, tapi kita membaca apa yang dia mau. Oh, bagaimana kita diskusi dengan terapisnya? Bagaimana kita memfasilitasi interest dia untuk mencoret-coret di dinding? Ya sudah, waktu itu kita rubah kamar kita, kasih wallpaper dengan kertas gambar sekeliling, kita kasih semua alat gambar yang tersedia, mau krayon, pensil warna, tempera, apa, biar dia explore, biar dia coba. Padahal waktu itu simply memanfaatkan supaya dia punya postural yang tegak di dinding, karena kalau dia mencoretin itu dia punya tulang punggung lebih straight, dia angkat tangannya, dia upper limb-nya lebih terstimulasi, dan dia bisa fokus mengerjakan aktivitas itu lama. Jadi simple dari start seperti itu. Dan ternyata bersambut, dia merespon dengan segala pelan, dan di dinding itu makin banyak bentuk-bentuk yang makin hari dari tadinya hanya bunderan, lingkaran, ada mulai bentuk orang, hanya stickman, makin lama ada mata, ada tangan kakinya, ada jarinya, baru ada matanya. Jadi memang proses ya bertumbuh itu bukan sehari 2 hari ya, tapi kita ngomong bulan-bulan, berbulan-bulan, sampai akhirnya kegiatan itu jadi saling timbal balik ya, kita menyediakan, dia juga merespon, jadi kita tahu ada kemajuannya. Dari situ setelah dia konsisten juga menyukai, kita lihat fokusnya bertambah, posturalnya baik, motoriknya juga berkembang, kita carikanlah apa sih yang bisa mengembangkan. Kita carikan sanggar. Cuman waktu itu sanggar-sanggar seni itu terus terang karena dia waktu itu nonverbal, belum bisa menjawab 2 arah, dia banyak ditolak. Ada beberapa yang trial aja sudah nggak kasih ya. Tapi kita bersyukur ditolak, karena kalau ditolak ternyata metodenya itu nggak sesuai dengan dia. Ada juga yang sudah pertamanya cocok, tapi karena mereka mau masuk ke kurikulum, mulai memberikan apa yang agenda mereka belajar tuh harus begini, dia juga menolak. Jadi mulai nggak cocok gitu. Karena ternyata dia dari pengamatan kita tahu dia punya learning style itu berbeda. Jadi dia anak visual, dan dengan contoh, dengan melihat dia mencontoh. Jadi bukan dengan tahu teorinya terus melaksanakan ya, atau dengan telling tuh nggak bisa dengan telling. Jadi harus dengan dia mencoba. Jadi situlah kita mencari sampai ketemu beberapa orang, akhirnya ketemu tutor yang pas, yang ngeklik, yang bisa berkomunikasi dengan dia dengan caranya dia yang unik ini, bisa membuat dia merasa nyaman, dan kuncinya orang-orang yang mau memberi kesempatan dan kepercayaan kepada dia untuk mencoba. Karena kalau ibaratnya kalau kurikulumnya harus mulai dengan begini-begini dulu, ini ya udah kita coba dari cara lain yang dia respon. Itu sih. Thank you for watching, and don't forget to like and subscribe.